Ngalungi sapi merupakan sebuah tradisi bagi sebagian masyarakat Rembang untuk mensyukuri hasil panen. Butuh beberapa persiapan sebagai syarat untuk mengadakan ngalungi sapi. Nih, kita sekarang mau bikin hidangan khusus yang wajib ada untuk tradisi ngalungi sapi. Jadi yang wajib ada tuh ini ya Bu ya. Nih, ketupat sama lepet. Terus kalau sayur itu pendamping aja ya? Iya. Pendamping tapi tetap harus ada ya, soalnya nggak lengkap kalau makan ketupat sama lepet nggak pakai sayur. Iya. Kalau sayurnya bebas ya Bu ya? Bebas, Boleh apa aja ya? ya. Oh, sesukanya. Kalau ini sayur apa? Ini sayur bumbun petis. Bumbun petis? Iya. Oh. Tradisi ngalungi sapi sendiri biasa dilakukan oleh perseorangan atau keluarga yang memiliki hasil panen berlebih. Ketupat dan lepet merupakan simbol dari ucapan terima kasih untuk nantinya dibagi-bagikan. Untuk hasil ketupat yang padat, harus diisi beras lebih dari setengah bagian ketupat itu sendiri. Nih, harus ditali-tali gini, karena nanti kalau misalnya udah mateng, ntar biar gampang ngambilnya ya. Memasak ketupat cukup sederhana. Masyarakat sini punya cara tersendiri supaya hasilnya bagus. Jadi ini harus dimasukin waktu airnya mendidih ya. Iya. Kita masukin ketupatnya waktu airnya mendidih. Karena apa? Kalau misalnya airnya belum mendidih, hasilnya warnanya merah, warna ketupatnya. Tapi kalau udah mendidih gini, warnanya nanti jadi putih ya. Meski cuma direbus saja, namun butuh waktu sekitar 4 jam sampai ketupat benar-benar matang dan padat. Selain ketupat dan lepet, juga harus menyiapkan sayur pendamping. Untuk acara ngalungi sapi, warga biasa menyiapkan sayur petis yang isinya telur ceplok dan tahu. Nih, jadi sayurnya itu kita pakai yang berkuah. Karena kalau makan ketupat sama lepet, paling cocok sama sayur yang berkuah ya Bu. Saya kalau enggak ntar seret. Udah matang Bu. Jadi goreng tahunya itu nggak usah sampai kering banget ya Bu ya, supaya nanti bumbunya itu meresap, lebih enak rasanya ya. Bumbu-bumbu untuk membuat sayur petis pada dasarnya cukup sederhana, sama seperti bumbu sayur lodeh. Hanya saja diberi tambahan petis udang sebagai penambah cita rasa gurih. Namanya sayur petis, wajibnya pakai ini ya Bu ya, kayak petis. Sama kunci. Jadi tadi pertama yang dimasak itu santan yang cair, terus selanjutnya santan yang buket katanya Ibu ya, buket ya. Oke. Ketupat sudah matang, sayur petis juga sudah mendidih. Jadi penasaran buat nyicipin rasanya. Terpaksa saya harus curi start duluan, takut tidak kebagian kalau pas rebutan ketupat sewaktu acara utamanya nanti. Kita cobain ya Bu ya. Nih, saya mau coba makan sayurnya pakai ketupat. Ini kalau dari aromanya tuh aroma cabenya kuat banget nih Bu. Kuahnya merah banget. Pedes nih Bu ya. Ini perpaduan yang pas nih. Sayur bumbun petisnya udah mateng, ketupat juga udah, lepetnya juga udah ya Bu ya. Tunggu apa lagi? Sekarang waktunya kita melaksanakan tradisi ngalungi sapi. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sapi yang mau ikut dalam acara merupakan sapi yang memang biasa dipakai untuk mengolah lahan persawahan. Sapi harus diantar ke punden desa, berangkat bersama pemiliknya sambil membawa ketupat dan sayur petis. Rajokoyo milik para petani udah siap kita bawa ke punden. Dan sapi-sapi yang lain juga udah pada nungguin ya Bu ya. Nanti pada gabung, terus kita jalan bareng-bareng ke sana. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Jadi Rajokoyo itu hewan berkaki 4 yang biasanya membantu masyarakat untuk bekerja, nggih Mbah nggih?
Bukan hanya sebagai binatang peliharaan, memiliki sapi juga menjadi penanda status kesejahteraan ekonomi keluarga. Itulah filsafat Jawa yang masih dipegang oleh masyarakat. Untuk menuju ke punden, kita berjalan beriringan dan beramai-ramai. Ada pemilik ternak, di belakang juga ada anak-anak nih. Seru banget ya Bu ya? Seru ya Pak ya? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ritual ngalungi sapi sendiri sudah menjadi tradisi sebagian masyarakat Rembang dan sekitarnya. Tradisi ini umumnya dipimpin oleh seorang yang dituakan dalam lingkungan masyarakat. Meski di beberapa daerah sudah mulai meninggalkannya, namun beruntung kali ini saya masih bisa mengikutinya. Jadi sebagai syarat untuk upacara ritual ini ada yang namanya kembang telon. Jadi kembang telon ini ada mawar, ada melati, ada juga kembang apa nih Mbah? Kembang nongo. Terus ada kemenyan, terus damennya dibakar. Doa yang dipanjatkan merupakan bentuk ucapan terima kasih telah menjaga sapi-sapi tetap sehat serta bisa membantu dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Jadi setelah kegiatan berdoa dilanjutkan dengan kegiatan ngalungi sapi menggunakan ketupat. Ketupat 44. Jumlahnya 44. Ya. Itu kenapa 44 Mbah? Ya zaman dulu ya gitu. Oh, dari nenek moyang ya? Nenek moyang. Dalam acara ngalungi sapi, anak-anak selalu menjadi yang paling antusias untuk mengikutinya. Perebutan ketupat itu sendiri bermakna supaya berkah hasil panen juga bisa dinikmati mereka yang berhasil mendapatkan ketupatnya. Nah ini nih, waktu yang ditunggu-tunggu udah tiba. Mereka udah siap semuanya nungguin untuk rebutan ketupatnya. Beruntung tadi sebelum acara saya sudah sempat mencoba ketupat dan sayur petisnya. Kalau tidak, saya pasti menyesal karena kalah rebutan ketupatnya. Ini harus cepet-cepetan, kalau enggak keburu habis ya. Dapat ya, seneng ya? Langsung 5 em. Oke, mau dapat 2. Oke, dapat 2 ya. Gini nih serunya. Ketika selesai berdoa, langsung rebutan.